Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, senang sekali saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong, ya di Hong Kong. Di bulan September ceria, nggak kerasa udah mulai masuk bulan September. Cepet banget 2025 ini berlalu ya. Betul. September ceria, namanya kita harus ceria. Jadi di bulan September ya, teman-teman semua dan Sekar juga harus ceria. Ceria dong, ceria banget karena September itu kan kalau di Indonesia ini bulannya RRI karena Hari Radio Nasional. Rasanya kayak masih baru banget ya Sam ya. Waktu itu tahun lalu tuh saya menunjukkan 1 piala karena Halo Jakarta Hello Hong Kong mendapatkan penghargaan untuk on air personality di Hari Radionya RRI. Itu kan bersaingnya sama RRI dari seluruh Indonesia dengan berbagai program gitu ya. Yang waktu itu saya bawa pialanya ya. Tapi ternyata cepet banget. Itu udah 1 tahun yang lalu loh Sam. Waduh, makanya kita makin lama makin tua ya. Tapi saya sekarang mulai setiap hari setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu ya, saya tuh main meja tenis. Wih, saya kasih tepuk tangan. Kita main pingpong. Untuk konsistensinya Sam dari hari Senin sampai Jumat. Iya, Nah, jam 7 pagi. jam 7 pagi sampai jam berapa Sam? Sampai jam 9, 2 jam. Wih, 2 jam. Lama banget. Ini ketahuan nih ya. Kalau misalkan kalau saya udah dicari-cariin sama bos saya nih. Ini kemana nih Sekar nih? Udah jam segini nggak datang. Kalau Sam nih nggak ada yang nyariin nih berarti nih. Jam 6 mulainya. Mulainya jam 6. Selain Sam yang konsisten main pingpong atau tenis meja, kemudian ada cerita seru apa lagi di Hong Kong? Ini ada Yulan Culture Festival, ya. Itu diadakan pada tanggal 12 sampai 14 September 2025 ya. Waktunya tuh jam 6 sore. Jam 6 sore. Ngapain sih biasanya? Di Moreton Terrace Temporary Playground, Causeway Bay, dekat Hong Kong Central Library. Oh, ini nggak jauh-jauh dari KJRI. Ini ternyata nih Hong Kong Chiu Chow Yulan Ghost Festival. Dimulai dari tahun 1897. Ya nggak, traditional ceremony has been officiated by the community for generation. Yulan Ghost Festival starts from the first day of the 7th lunar month and continues until the end of the month. Nah, ini mengenai lunar month saya kurang begitu mengerti ya, lunar. Bulan lunar ya. Bulan lunar. Tapi jadi ini mungkin biar makin penasaran aja ya, kira-kira tuh ngapain sih di Yulan Festival ini ya. Iya, ada Ghost Festival ya nggak? Ghost Festival. Daripada dikasih tahu nanti nggak penasaran lagi ya, mending datang langsung aja nggak tuh? Iya. Di Jakarta bagaimana, di Indonesia ulang tahun RRI ya? Iya, kalau di ulang tahun RRI itu biasanya rangkaiannya tuh panjang. Kegiatannya tuh cukup banyak, dari mulai ada bakti sosial, kemudian ada juga donor darah, dan yang paling ditunggu-tunggu itu puncaknya itu adalah kita punya semacam prosesi penyulutan obor yang melambangkan dari Sabang sampai Merauke, dari daerah-daerah provinsi-provinsi di Indonesia, kemudian tepat pukul 10 gitu ya, dan itu dinyalakan obor-obor. Itu sih kita punya prosesi sendiri dalam memperingati Hari Radio. Kemudian juga biasanya ada makan-makan, ada lomba-lomba juga kalau RRI di daerah. Jadi di pusat di Jakarta itu ramai, di daerah-daerah juga nggak kalah ramai dan serunya dalam memperingati Hari Radio. Tapi Sam sendiri juga, ya kita kan memang orang-orang yang bekerja di radio ya. Kalau di Hong Kong sendiri gimana sih masyarakatnya tuh, masih senang dengerin radio nggak sih?
udah ya masyarakat yang generasi bukannya Gen Z ya, tapi Gen Alpha. order lama. Oh, orde lama. Gen X ya, boomer ya. Boomer. Itu masih. Masih. Tapi yang kayak tukang taksi, saya juga masih dengar radio, tapi di mobil, ya, Oh. dalam mobil. Dalam mobil tuh nggak bisa, nggak boleh nonton kan, nggak boleh nonton video gitu Oh, ya. nggak boleh Nggak ada boleh, entertainment video gitu nggak boleh. nggak boleh. Ya nggak, kecuali passengernya. Ah, Kalau yang nyetirnya nggak boleh, nggak boleh. Ya, jadi kalau mau nonton ya tiba-tiba lagi seru aja nggak di depannya dia nabrak ntar. oh, iya juga sih Ya ya. nggak boleh. Jadi tidak boleh nggak boleh ada video, hanya audio aja. Oh, iya, 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 iya. Oke deh, di Indonesia juga kita mau ngobrolin sebenarnya seperti apa sih relevansi radio, terutama Radio Republik Indonesia di usianya yang sudah berumur 80 tahun. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Bapak Mistam. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hongkong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Tadi sudah kita sampaikan ya kalau Radio Republik Indonesia berulang tahun yang ke-80. 80 tuh usianya muda atau gimana nih? Kalau ini tuwe. Tuh, enggak ya, matang ya. Dan di usianya yang 80 tahun ini kan satu perjalanan yang panjang sebagai lembaga penyiaran publik yang lahirnya itu dari semangat perjuangan bangsa, tumbuh bersama rakyat dan kini bertransformasi menghadapi tantangan di era digital. Sudah bersama kami di studio Voice of Indonesia ada Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Bapak Mistam. Pak Mistam, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, dan juga masyarakat pendengar publik baik di Jakarta maupun di Hong Kong dan di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat juga. Amin. Amin. Sam, kalau Pak Mistam tuh kalau ke Hong Kong itu wah, yang kenal lu udah, kalau ke Victoria Park itu udah banyak yang ngehubungin ya. Kayaknya famous Saya banget. kalau ke Hong Kong itu yang pertama kali saya kunjungin adalah lapangan tenisnya. Lapangan tenis yang di Victoria Park Di ya. Victoria Park, dan saya meskipun tidak kenal di sana langsung memperkenalkan diri dan puji Tuhan, puji syukur langsung main tenis dengan teman-teman kita di Hong Kong. Oh. Hebat sekali. Saya main tenis meja, Pak. Oh ya, I don't know lah. Tapi yang jelas saya ada beberapa number phone yang bisa saya kontak sewaktu-waktu kalau saya ke Hong Kong bisa main tenis di sana. Wih. Wah, mantap ini. Jadi kayak udah warga Hong Kong asli ya. Datang Udah. langsung main tenis, udah langsung ketemu teman-temannya. Keren banget. Ya feel aja. Feel aja ya. Tapi Itu SKSD ya. SKSD. Sok kenal, sok dekat. Kuncinya. SKSD. Balik lagi ke ulang tahunnya RRI nih Pak nih. 8 dekade kan pasti bukan sekedar angka ya Pak ya. Boleh diceritakan nggak sih Pak pengalaman atau program siaran yang paling membuktikan kalau RRI ini tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga kini? Ya, begini. Yang namanya program di semua kanal RRI itu pasti sesuai dengan public concern. Artinya sesuai dengan kebutuhan publik, tidak hanya sebatas berdebat ini program indah. Kita itu kalau Direktorat Program dan Produksi itu mendesain semua programa itu agar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan segmentasi sasaran. Baik itu dari segi kontennya, ya, baik itu dari desainnya maupun dari delivery-nya. Artinya begini, kalau jaringan nasional Pro 3 desainnya, kontennya itu pasti persoalan-persoalan publik yang hari ini dibahas oleh publik, baik itu regional, lokal maupun nasional. Begitu juga desain daripada programnya itu disesuaikan karena news mau tidak mau jangan sampai boring ya. Maka di sana harus ada istilahnya itu ada bridging ya, baik itu dalam bentuk public service announcements maupun ILM
ataupun promotion dan sebagainya lah. Itu biar tidak boring saja. Oke. Termasuk juga untuk program Halo Jakarta Halo Hong Kong ini yang memang kerjasama antara RRI dan RTHK untuk melayani sasarannya yaitu para PMI yang jumlahnya memang sangat besar di Hong Kong ini ya Pak. Ya, tentu saja program Halo Jakarta Halo Hong Kong kita desain ya itu untuk public concern yang ada di Hong Kong, saudara-saudara kita yang ada di Hong Kong. Tentu saja saudara-saudara kita yang ada di Jakarta juga. Ya, mulai dari konten-kontennya, konten lagu maupun desain itu disesuaikan. Kan nggak mungkin ya, karena di Hong Kong itu juga masyarakatnya bukan nggak hanya sebatas anak muda, mungkin ya dewasa dan tua. Makanya kontennya disesuaikan, kemudian deliverynya, gaya siarannya juga disesuaikan. Kan nggak mungkin halo anak muda, kan nggak begitu ya, disesuaikan. Nah itu semuanya disesuaikan sesuai dengan karakter masing-masing programa atau kanal dan karakter publiknya. Oke, saya mau ditanyakan juga, disampaikan. Ini Pak, program apa aja yang mencerminkan semangat RRI hari ini? Kalau semangat RRI kan disesuaikan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan juga disesuaikan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang nanti jatuh pada bulan September atau tepatnya 11 September 2025 ini. Konsentrasi kita program-programnya sekarang ini lebih fokus dan difocusing kepada program tentang idealisme. Makanya kita se-Indonesia itu menyelenggarakan program, khususnya program Indonesia ISMI atau program keindonesiaan atau Indonesia, di mana program Indonesia ISMI ini betul-betul setiap harinya, setiap RRI di seluruh Indonesia, begitu juga Voice of Indonesia, itu berbicara tentang value, tentang bagaimana kita itu membangun kecintaan terhadap tanah air. Kita berbicara tentang hal yang baik, kita berbicara tentang budaya, kita berbicara tentang bagaimana teknologi disesuaikan dengan kekinian. Artinya itu segala sesuatu yang ada kita leverage itu untuk membangun nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah program ini terutama Indonesia ISMI ya, itu program per day-nya selama 30 hari itu dari siaran baik Pro 1, Pro 2, Pro 3, Voice of Indonesia. Di samping siaran di kanal programa itu siaran artinya di portal kita itu ada tiap harinya berita-berita tentang nasionalisme, idealisme itu. Nah, itu kita bangun, kita buat 1 bulan dan kemudian puncaknya pada bulan ini 23 Desember di seluruh Indonesia itu diselenggarakan serentak variety show yang membangun kebanggaan, membangun kepahlawanan, menghadirkan hero-hero lagi katakanlah seperti itu serentak pada pukul 10 di semua RRI di seluruh Indonesia. Ini memang fokus kita selenggarakan dan kita buat dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-80. Oke, terus Pak ada pengalaman nggak sih Pak atau cerita unik nih Pak ketika Bapak melihat ada satu program atau misalkan seperti Halo Jakarta Halo Hong Kong yang berhasil menarik perhatian pendengar di luar negeri atau ketika berkunjung ke Hong Kong kemarin nih Pak? Ya, saya merasa lebih dekat sekali ya. Saya merasa lebih dekat dengan saudara-saudara kita yang ada di Hong Kong. Begitu juga kita di Victoria ya. Di sana artinya kita tidak mengenal batas ya. Kita merasa ketemu dengan saudara kita yang ada di sana. Saya kangen sekali dengan teman-teman yang ada di sana di PMI yang di Hong Kong ya. Di sana sangat terbuka sekali kawan-kawan ya, sampai persoalan-persoalan yang ada disampaikan. Artinya kita yang datang dari Jakarta ke Hong Kong itu mereka menganggap kepada kita itu saudaranya. Terbukti ya apapun dia sampaikan begitu ya tanpa sekat. Nah artinya kita dijadikan sebagai brother, mungkin seperti itulah kira-kira. Termasuk kangen sama Sam juga nggak nih Pak? Tentulah. sama Sam dan teman-teman di Hong Kong itu saya sangat kangen sekali dan saya sangat pengen berkunjung ke sana lagi. Tidak hanya lihat live show Halo Jakarta, Halo Hong Kong, tetapi juga bisa jalan-jalan di Hong Kong dan bisa ketemu dengan saudara-saudara saya yang ada di Hong Kong. Mantap.
kalau gitu ya. Dan jangan lupa shoppingnya juga ya. Saya selalu shopping di Hong Kong dan saya selalu membeli sepatu olahraga. Lebih asli Pak ya. Ya, ya. Lebih daripada itu satu kata untuk teman-teman saya yang ada di Hong Kong, baik Mas Zem dan juga teman-teman PMI yang ada di Hong Kong. Satu kata untuk Anda semuanya, I love you. Oh. I love you. Wah. Balas dong, Sam. Ini suaranya I love you too Pak. Suara Bapak ini ya nggak emang cocok untuk didengar di radio ya nggak? Sangat menyejukkan. Iya, tapi saya Iya. gimana nih ya dengernya ya, ada dua bapak-bapak nih ngomong I love you nih berdua nih. Ya, artinya itu Tapi enggak. saling Iya, kangen iya, iya. lah. Bercanda ya Pak ya. I love you-nya itu kangen, Oke, pengen ketemu, siap, pengen siap, makan siap, bersama, siap. bikin Siap. canda, Ngobrol bersama. ngobrol ya. bersama. Itulah fungsi daripada family. Betul. RTHK, betul. RRI dengan program Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Ini kan program yang kita package untuk publik di Jakarta dan juga untuk publik di Hong Kong sebagai bentuk membangun sebuah wadah the big family RTHK dan juga Voice of Indonesia bersama-sama saya kira. Oke, itu tadi ada satu ucapannya I love you ya. Tapi di usia yang 80 tahun ini yang menjadi awal perjalanan baru, RRI perlu menatap jauh ke depan. Dan apa pesan dari Bapak kepada publik baik di dalam maupun luar negeri, dan mengapa harus mendengarkan RRI? Ya, pertama mengapa harus mendengarkan Radio Republik Indonesia? Karena di RRI ini tidak ada hoax. Berbicara tentang kejujuran. Ya. Tidak ada apa katanya Sam tadi? Nggak ada hoax. 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 Oh, hoak. Hoax. Ya. Iya. Jadi nggak ada. Di RRI ini berbicara apa adanya, berbicara kejujuran, berbicara tentang hati, berbicara tentang rasionalitas, berbicara tentang kekinian, dan berbicara tentang yang akan datang. Tapi kenapa di RRI? Karena siaran-siarannya, baik lagu-lagunya, konten-kontennya itu mengandung hope secara keseluruhan. Artinya menginspirasi kepada kita semuanya. Tidak hanya sebatas menginspirasi, program-programnya semuanya itu mengedukasi, memberikan informasi yang objektif dan akurat, dan memberikan sebuah hiburan kepada kita semuanya. Lengkaplah kita ini, ya, Ya. sebagai radio. Mantap. Itulah kira-kira, Oke. Mas Sam. Baik, Pak Mistam, terima kasih banyak atas waktunya. Dan dari apa yang sudah kita dengar kali ini, jelas bahwa di usia yang ke-80 tahun ya Pak ya, Ya. kita tetap selalu berkomitmen menghadirkan siaran yang relevan, berdampak, dan juga menginspirasi, bukan hanya bagi rakyat Indonesia tapi juga untuk dunia. Dirgahayu RRI yang ke-80. Ya, sukses untuk kita semuanya. Sukses untuk kita semua. Happy birthday. Happy birthday. Terima kasih, selamat ulang tahun. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, ngobrol-ngobrol sama Pak Mistam tadi tuh jadi ingat sama pengalaman kita waktu itu ya ketika summer pop-up-nya Halo Jakarta, Halo Hong Kong ya. Betul. Ya, dan selalu seru. Pokoknya dengerin radio terus. Saya nggak tahu di Indonesia tuh bagaimana. Ya, nggak trennya tuh anak-anak muda kebanyakan sekarang udah main ini ya, TikTok. Tapi tenang aja, masih ada pendengar setianya ya, atau yang milenial kayak saya juga masih suka dengerin radio sih, sama kayak Sam juga. Ketika di mobil sambil nyetir itu momen yang pas banget, apalagi kalau nyetir sendirian lagi macet-macet, momen yang menyenangkan banget, me time banget untuk bisa mendengarkan lagu-lagu sembari mendengarkan penyiarnya yang ngomongin tema-tema ataupun juga topik-topik yang oke. Seperti informasi yang mau disampaikan kita kali ini nih, ada apa nih Sam selanjutnya? Di Hong Kong ini ada Interactive Hong Kong Movie Theme. Jadi tema film undercover tentang
bertahan hidup di ujung tanduk dan celah-celah yang samar telah berkembang pesan pada film Hong Kong. Ya, sebuah kota yang seringkali menemukan dirinya dalam posisi di antara yang serupa dan pelopor gelombang baru, Man on the Brink, hingga klasik Heroic Bloodshed, City on Fire, A Better Tomorrow, dan Hard Boiled dari pergantian generasi superstar dalam Century of the Dragon. Ya, jadi ini film-film kayak A Better Tomorrow, ya, kayak Chow Yun Fat ini yang berperanan ya. Dan Hard Boiled pernah nonton nggak sekarang Hard Boiled? Kalau Choi Yun Fat ini kayaknya idolanya produsernya Halo Jakarta Halo Hong Kong nih. Gitu ya. Iya nih. Ibu Nova ya. Iya. Makanya langsung ingat. Jadi beliau kayaknya harus nih ya untuk datang ke situ Iya, karena ada 8 film. Jadi di sini ada interactive Hong Kong movie theme show. Oh, jadi kalau Yang- interaktif itu kayak apa ya? Kayak semacam studio-studio gitu ya? Iya, Ha-ha. yang diadakan pada tanggal 1 Agustus sampai 5 Oktober. Sampai ya. 5 Oktober, panjang nih. Waktunya Senin hingga Minggu jam 11 sampai jam 7 malam. Pintu masuk terakhir jam setengah 7 sore. Ya, tempatnya di mana? Di Duplex Studio. LG 1, LG 2, Blok 01. Di Hong Kong Police Headquarter Block di Tai Kwun 10 Hollywood Road di Central. Tapi ini Sam kan suka nonton film banget nih ya. Berarti ini Sam harus datang nggak sih ke sini? Tergantung, ini teaternya kan, ini kan ada exhibition segala macam nih. Ini teaternya juga nggak terlalu besar kalau di Tai Kwun ini. Oh, tapi ini free atau ada tiket masuknya? Kelihatannya free ya. Kelihatannya free, nggak karena tidak ada informasi bayar tiket berapa duit segala macam. Iya. Tapi Sam, kalau dari 8 film itu Sam paling suka film yang mana? A Better Tomorrow. Oh, itu termasuk dari film favoritnya ya? Karena itu saya bisa nonton lagi karena Sampai padahal berkali-kali ya? yang terakhir 5 hari yang lalu saya nonton A Better Tomorrow, tapi yang seri ketiga. Ada 3-nya. Yang dia balas dendam segala macam. Oke, seru nih. Seru. Jadi karena ini kegiatannya panjang banget dari Agustus, September, Oktober. Masih ada waktu kalau Anda memang ada kegiatan atau lagi berkunjung ke sana boleh juga ya. Tapi sebelum menutup perjumpaan kita kali ini saya mau membacakan pesan-pesan yang masuk di YouTube-nya Voy Official yang udah komen nih. Ada Kiki Novita Sari Purba, katanya seru juga nih kalau ada pembahasan terkait beasiswa, kata dia gitu. Kemudian juga boleh dong kalau ada episode yang bahas beasiswa dari Hong Kong. Kemudian juga ada yang komen tentang di Hong Kong ada parade fashion di jalan gak, macam Jember Fashion Carnival. Itu ada yang komen seperti itu. Pokoknya ditunggu aja, nanti kita akan berikan informasi yang mau tentang beasiswa, mau event-event, mau tentang semuanya. Selalu kita berikan di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi ini saya mau tambahin sedikit sekarang. Ini Iya. di Police Headquarter. Iya. Oh, ini Ya, masih ada yang tadi ya? Yang tadi ya di Tai Kwun itu ya. Kalau nggak dapet tiket, ya nggak bisa jalan-jalan di daerah sini, di Tai Kwun ini. Ternyata interesting sekali teman-teman semua atau turis-turis yang pengunjung dari Indonesia. Iya. Ya, Tai Kwun ini itu dulu kita bisa lihat bagaimana dulu penjara-penjara di kantor polisi. Penjara-penjara di kantor polisi. Yang itu yang bangunannya baru direnovasi itu bukan ya? Iya, ini direnovasi. Jadi strukturnya masih sama, cuma direnovasi, dibersihin aja lah istilahnya. Tapi bagaimana sel-sel tahanan ya itu masih ada. Oh, jadi sekarang udah terbuka ya? Karena tahun lalu kan kita cuma sempat ngelihat dari luar ya ketika kita makan. Iya. Jadi sekarang udah bisa dikunjungi. Ya iyalah, Bisa ya udah 1 masuk, tahun ya. anggap kita di penjara gitu di foto. Nggak mau ya, jangan ya.
Tapi seru juga buat ini ya, buat pengalaman, dan kita jadi yang kepo seperti apa sih penjara di Hong Kong, apakah semenyeramkan itu atau jangan-jangan malah nyaman gitu ya, terus pengen masuk ke sana. Enggak ya, amit-amit ya. Iya. Oke, baik pendengar, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya Sam ya. Yes. Nanti Minggu depan. di minggu depan di hari dan waktu yang sama. Saya Sekarsari undur diri. Saya Sam di RTHK. Bye. Bye, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.